baru 73. Ya, jadi kalian ini sama dengan ya yang senior ya anak saya, kalau yang junior kira-kira cucu saya. Cucu saya yang paling besar umurnya 22 tahun, 23 tahun. Anak saya yang paling besar umurnya 47 tahun. Jadi masih kelompok milenial. Tahu calon gubernur kita umurnya berapa sekarang? Ya 43 kalau. 43 tahun. Jadi golongannya kalian itu. Golongan milenial itu. Ya, baru kali ini kita punya gubernur umur 43 tahun. Dari zaman dulu udah tua-tua semua. Dari zaman dulu rata-rata di atas 50 tahun. Saya jadi gubernur umur 57 tahun. 57. Selesai umur 67. Ya, jadi udah tua-tua. Baru kali ini ya Astongkare, mudah-mudahan insya Allah kita punya gubernur umur 43 tahun dan dia masuk golongan kalian. Sangat milenial, sangat milenial. Jadi pasti cocok dengan kalian. Cara berpikirnya juga sama dengan kalian. Sama. Saya sudah tes. Saya kalau dukung seseorang pasti saya sudah pelajari. Karena kalau sampai salah saya dukung orang, kacau. Mau kita bawa kemana Bali, mau kita bawa kemana nasib anak-anak dan cucu-cucu saya. Kalau saya bicara anak dan cucu, bukan hanya anak dan cucu biologis yang lahir dari istri saya sama dari mantu saya, bukan cuma itu. Kalian ini juga adalah anak dan cucu saya secara ideologis. Saya punya tanggung jawab moral untuk masa depanmu. Saya sering mengatakan kita di Bali tidak punya apa-apa, tidak punya batu bara, tidak punya minyak, tidak punya gas, tidak punya emas, tidak punya tembaga. Yang kita punya manusia. Yang kita punya budaya kita. Hanya itu yang kita punya. Jadi oleh karena itu sumber daya manusia yang harus menjadi tumpuan kita untuk masa depan Bali, untuk masa depan bangsa adalah kalian. Tadi saya katakan baru 73. Usia harapan hidup orang Bali itu sekarang 72 tahun. Usia harapan hidup yang lahir tahun ini usianya 72 tahun. Jadi saya udah lewat tuh. Tinggal berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, nobody knows. Gak ada yang tahu. Tapi yang pasti masih panjang adalah kalian. Oleh karena itu masa depan bangsa, masa depan Bali, masa depan keluargamu adalah di tangan kalian. Nah, masa depanmu sangat juga ditentukan oleh pemimpin. Tidak bisa mau sendiri gitu, tidak bisa. Harus secara kolektif. Tidak bisa sendiri. Dan kolektif itu ditentukan oleh pemimpinnya yang juga punya semangat itu. Ya, bukan punya semangat hanya untuk dirinya sendiri atau hanya untuk keluarganya sendiri. Tapi semangat juga untuk kita semua, untuk kalian semua. Itu yang saya lihat, semangat itu ada pada De Gajah. Saya lihat itu, karena dia merasa juga bertanggung jawab. Saya sudah bicara, walaupun saya belum kenal lama ya.
Tapi saya sudah tanya banyak, saya cek hatinya. Jangankan saya, Pak Prabowo aja bilang, saya sudah kenal hatinya. Hatinya. Ya. Pak Prabowo senior, seorang presiden, jenderal, punya pengalaman panjang hidupnya, pahit getir, sudah dia jalani. Dia bilang sama saya, kebetulan beliau itu, maaf saya nggak ngaku-ngaku, teman saya satu angkatan di Akabri dulu. Itu. Dan saya tahu dia seorang patriotis, luar biasa. Pernah nggak kalian dengar? Di mana-mana, asal beliau masih kita Taruna Akabri, sampai dia jadi perwira, kalau ada orang menyanyikan Indonesia Raya, apalagi dengan menurunkan atau menaikkan bendera merah putih, walaupun dia sedang berjalan, dia berhenti dan dia hormat. Dimanapun kita sedang jalan ini, di pinggir jalan, di Koramil atau di Polsek waktu kita di Magelang, kalau lihat orang menurunkan bendera, dia berhenti dan dia hormat. Patriotisme beliau luar biasa. Cinta dia kepada tanah air luar biasa. Waktu dia masuk Akabri, bapaknya itu Menteri Perdagangan, kemudian jadi Menteri Keuangan. Memang orang hebat, keluarga hebat. Kakeknya itu yang mendirikan BNI 46 itu, kakeknya. Tapi mau masuk Akabri. Beda sama saya kalau masuk Akabri, karena saya mau cari sekolah yang gak bayar, karena saya orang miskin, gak mampu. Beda, motivasinya beda. Tapi beliau dengan sadar masuk Akabri. Waktu itu Akabri namanya, kalau sekarang ada Akmil, AAL, AAU, APOL. Zaman itu Akabri, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Akabri. Saya tamatan Akabri, kepolisian tahun 1974. Beliau tamat Akabri Darat tahun 1974. Sama.